Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyati wassalamah wa bulughil maram ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kita kepada Allah, selawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Imam Syekh Masjid Al-Muttaqin, kepada BKM Masjid, pengurus masjid, panitia masjid, remaja masjid, dan kepada seluruh jamaah yang telah dapat hadir di masjid yang mulia yang kita cintai ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang pagi ini Tuan akan menceritakan kisah-kisah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan kita mengulang-ulang dan mengingat-ingat daripada baginda Rasulullah, nantinya kita mendapatkan syafaat dan dapat berkumpul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengku Metua, pada saat satu hari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh orang-orang kafir. Secara adat pada waktunya Rasulullah tidak mungkin dapat keluar daripada kepungan orang-orang kafir. Dari kiri, kanan, depan, belakang. Di saat itu semua orang kafir sudah siaga untuk membunuh daripada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keadaan yang tenang, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan tidur daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi keluar sambil menggenggam iaitu tanah atau pasir. Rasulullah mengatakan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Maka gesibreklah pada mata orang-orang kafir pada saatnya. Maka mereka pun tertidur dan Rasulullah berlari dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan di tengah malam menuju kepada yaitu Gua Sur. Gua Sur adalah perjalanan menuju Dino Gedayo Tajak sekitar 15 sampai 20 menit. Cuma Rasulullah pada saat itu jalan penuh dengan bebatuan, di tengah malam tidak ada lampu. Rasulullah berjalan berlari dengan sahabatnya naik ke atas bukit Sur. Bukit tersebut tunggu menyogotanyo taik jino sejam setengah atau 2 jam baru terus ke dehbak puncak. Itu sudah ada jalan iaitu. Tetapi pada saat Rasulullah golomna jalan bawatnya, Rasulullah terus berjalan naik ke atas sana bersembunyi daripada kejaran orang kafir. Keesokan harinya setelah Rasulullah bersembunyi, Rasulullah melihat ada tapak kaki daripada orang-orang kafir. Di saat itu Abu Bakar sangat takut dan gelisah. Maka gepetalkin bak gulunyung daripada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan gundah, jangan takut, jangan gelisah wahai Abu Bakar. Sesungguhnya kita bersama dengan Allah.
Setelah itu Rasulullah merasa sangat lelah daripada malam berjalan menuju kepada bukit tersebut. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ihdron najuile." Kali Abu Bakar, "Jangan ya Rasul, engkau dulu yang tidur. Engkau begitu lelah wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun geih bak lumung Abu Bakar. Tidak lama setelah dia tidur, Rasulullah tidur, keluarlah seekor ular daripada lubang daripada guha tersebut. Begitu keluar ular tersebut, ditutup oleh Abu Bakar dengan tangannya. Tangan Abu Bakar pun digigit oleh ular tersebut. Dia tutup dengan kakinya. Kaki Abu Bakar pun digigit oleh ular tersebut. Kenapa Abu Bakar tidak membangunkan Rasulullah? Abu Bakar merasa sayang, sedih melihat Rasulullah yang dikejar di tengah malam, yang begitu lelah berlari daripada kejaran orang kafir. Maka sampai jaga Rasulullah daripada tidur. Maka Abu Bakar pun rela tangannya digigit oleh ular tersebut. Karena tidak sanggup menahan daripada gigitan ular di tangan dan di kakinya Abu Bakar, pada watenya lah ruh imata Abu Bakar. Dikala ruh imata Abu Bakar jatuh kepada pipi Rasulullah, Rasulullah pun terjaga daripada tidur. Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sudah bosan atau sudah takut di dalam kita memperjuangkan agama?" Dijawab oleh Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, bukannya aku takut, tapi dikala engkau tidur tadi ada seekor ular yang keluar. Aku tutup dengan tangan dan kakiku agar engkau tidak digigit ya Rasulullah." Maka orang watai gedingannya, langsung Rasulullah bangun. Rasulullah memanggil ular tersebut, "Wahai ular, apakah engkau tidak mengenali aku? Puhanakaduri lonyo Muhammad Rasulullah, puhanakadurinya sahabat lon Abu Bakar. Jangankan dagingnya, kulitnya dan bulunya pun jangan engkau sentuh wahai ular. Dia ini sahabatku." Maka pada saat itulah Allah mengizinkan ular itu pun berbicara dengan Rasul. Dia katakan, "Ya Rasulullah, sudah lama aku menanti engkau ya Rasulullah di dalam gua ini. Tidak aku keluar dalam gua ini ya Rasulullah, karena aku takut tidak dapat memandang wajah engkau. Maka aku berdiri di sini. Aku duduk di dalam gua ini, tidak aku keluar, karena aku tahu engkau akan menjenguk ada di gua ini. Maka ya Rasulullah, aku hanya rindu ingin dapat memandang wajah engkau ya Rasulullah." Itu seekor ular, tunggu metuah, seekor ular yang sangat rindu kepada Rasulullah. Dia rela bertahun-tahun tidak keluar daripada gua tersebut hanya untuk dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, tunggu metuah, kita mendengar lagi kisah Rasulullah dikala Rasulullah tidak diterima di kota Mekah. Rasulullah keluar, Rasulullah menuju ke kota Taif. Kota Taif adalah perjalanan 2 jam menuju Taif moto, yaitu pergunungan. Di sana Rasulullah membawa Islam. Rasulullah membawa daripada satu rumah kepada satu rumah. Tetapi Rasulullah juga tidak diterima di kota Taif. Di tanah kelahirannya dia diusir, dia dilempari, dia dihujani berarti dengan batu, dia dimaki, dia dituduh orang membawa ajaran sesat. Pada saat itu Rasulullah pun datang ke kota Taif, membawa Islam, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pun tidak mau menerima daripada Rasulullah. Di saat Rasulullah sudah mengetahui bahwa mereka tidak mau menerimanya, di saat itulah mereka berkumpul di satu padang, baik yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua berkumpul. Di tangan mereka memiliki sebuah batu
yang mereka ingin melempar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah dengan sahabatnya Zaid bin Harithah, dia melewati daripada segerombolan atau masyarakat di kota Taif pada itu. Coba kita bayangkan, jikalau nyan pada posisi katanya, dikala masyarakat hagu dengah mereka keluar semuanya, di tangan mereka memegang batu, karena katanya dituduh adalah orang yang sesat, orang yang kafir, dituduh katanya membawa ajaran baru. Di saatnya kamu kumpul mendung-mendung, ingin geram katanya, ingin membunuh kita. Itulah yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Rasulullah berjalan terus di tengah-tengah mereka. Begitu sampai di tengah mereka, komando daripada atasan mereka untuk melempar Rasulullah, Zaid bin Harithah, sahabat yang setia, dia mengambil jubahnya, dia tutup kepala Rasulullah, dia lindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang Zaid bin Harithah pecah kepalanya, keluar darah yang begitu banyak di atas lemparan atau hujanan batu yang diberikan oleh penduduk kota Taif. Sedangkan Nabi kita, beliau luka di tumitnya, keluar darah. Berlari Rasulullah dengan sahabatnya dalam keadaan terluka. Sampai di satu tempat, malaikat pun datang menawarkan diri. Wahai Muhammad, telah kaidin ba Allah mandang, kepegah ba Allah nela kaidin. Kami ambil bukit Taif, kami lempar kepada mereka yang telah melempar engkau dengan batu. Dalam keadaan terluka Rasulullah kepaling bak sahabat. Sekalian sahabat pun terluka, kepalanya mengeluarkan darah. Di saat itu Rasulullah mengatakan, jangan wahai malaikat, wahai malaikat, mereka tidak mengenaliku, tapi lengku mendoa wahai malaikat ba Allah, mudah-mudahan lahir daripada tulang-tulang sulbi mereka orang yang beriman kelun, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kasih sayang Nabi kita dalam keadaan terluka, dicaci maki, dilempari dengan kotoran, tapi Nabi membalas semua itu dengan kebaikan-kebaikan. Tidak pernah Nabi membalas setiap kejahatan dengan kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, kita mendengar lagi kisah Rasul di akhir-akhir hayat beliau, kala beliau sudah tinggal di kota Madinah. Rasulullah selalu datang, hadir di tengah-tengah pasar Madinah. Rasulullah memberi makan kepada orang kafir. Yang orang kafir tersebut mencaci maki Rasulullah, dia selalu keluar daripada lidahnya, baik ikut Muhammad, Muhammad pembohong, Muhammad itu pendusta. Tapi Nabi Muhammad datang setiap pagi dan petang, dia suapkan kepada mulut orang yang mencaci makinya. Bukan 1, 2, 3 hari, tetapi berbulan-bulan Bapak Ibu, bahkan bertahun-tahun Rasulullah datang untuk memberi makan kepada orang kafir tersebut. Dikala Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa taala wafat, meninggal dunia, Abu Bakar sebagai sahabat yang paling dekat datang kepada anaknya, isteri Rasulullah, Aisyah. Wahai Aisyah, coba kau lihat aku, ayahmu ini apa yang belum kukerjakan yang telah dikerjakan oleh Rasulullah. Dijawab oleh Aisyah, wahai Abu Bakar, wahai ayahku, Rasulullah setiap pagi, aku setiap pagi menyiapkan bekal dan Rasulullah pergi ke tengah-tengah pasar Madinah untuk memberi makan kepada orang pengemis tua yang ada di tengah pasar Madinah. Tapi Nabi tidak pernah bercerita dengan istrinya, Nabi tidak pernah bercerita dengan keluarga, dengan sahabat-sahabatnya,
Kalau orang yang diberi makan adalah orang yang mencaci maki dia, Nabi tidak pernah bercerita. Abu Bakar datang tengku mertua. Datang Abu Bakar mencari begitu sampai di tengah pasar Madinah, di mana orang buta yang dikatakan Aisyah, yang Rasulullah setiap hari datang untuk memberikan makan. Maka dilihatlah. Terkejut berarti Abu Bakar. Terserih dalam hati Abu Bakar. Lagainya gecaci maki Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dia abah kebaikan, gebah makanan, lehnyan gejak suapi lah. Abu Bakar terkejut mendengar kalau dia mengatakan jangan kau ikut Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penipu, Muhammad itu sesat, Muhammad membawa ajaran baru. Abu Bakar hati gedingonya, hati. Terserihlah mati Abu Bakar. Kiban Nabi Muhammad, kiban gitu Nabi Muhammad. Laginya gecaci maki, laginya gehina, tapi gejak kau dan gak abibu kurungan. Hai kepikir Abu Bakar berdoa. Maka bakwatnya Abu Bakar datang mendekati. Dikala Abu Bakar mendekati, dalam keadaan Abu Bakar kecewa dan marah mendengar bahawa kekasihnya dicaci maki oleh dia. Tapi Abu Bakar coba menahan, mempraktekkan akhlak daripada Rasulullah. Dia suapkan ke mulut daripada orang buta tersebut. Dikala disuapi, dia mencaci lagi maki Rasulullah. Wahai pemuda, baik kau ikut Muhammad, baik kau ikut Muhammad itu pembohong. Dia mengulang-ulang kata-kata tersebut. Tapi dikala disuapkan yang kedua, tangan Abu Bakar pun dipegang dan dia bertanya, wahai pemuda, gatanya so geken Pak Abu Bakar. Berjawab oleh Abu Bakar, lun orang biasa yang datang memberi makan kepada engkau. Dijawab oleh orang tua kafir pengemisnya, bukan, engkau bukan orang biasa yang datang memberi makan kepadaku. Orang yang memberi makan kepadaku datang biasanya dia dengan lemah lembut. Sebelum dia masukkan makanan ke mulutku, dia haluskan dengan tangannya, baru dia masukkan kepada mulutku. Bukan seperti engkau kasar. Di sinanlah ru'i mata Abu Bakar bertuah. Lagaian dicaci, lagaian dimaki. Dia datang membawa makanan, dia haluskan makanan tersebut, dia suapkan dengan lemah lembut kepada mulut orang kafir yang mencaci maki Rasulullah. Di saatnya getanyang lom leurum tuha butayan gata so lun Abu Bakar. Dikala gedinga Abu Bakar, teman so yang bibu kelun, pekan lampadu muronyo dia tidak datang membawa makan kepadaku. Aku rindu kepada dia. Siapa dia yang memberi makan kepadaku? Dia yang telah memberi makan kepada engkau telah wafat, telah meninggal dunia. Teman so yang bibulun, itulah Rasulullah Muhammad yang kau caci maki setiap hari, yang kau caci maki dia setiap saat. Itulah Muhammad yang datang memberi makan kepada engkau. Di saat dia mendengar nama Nabi Muhammad, orang kafir tersebut pun menangis, menangis sejadi-jadinya. Dia katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau sebagai saksi Abu Bakar, uranya lumpumu iman dengan Muhammad, lumpumu iman dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Maka dia mengucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dengan kebaikan, dengan kasih sayang daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu atau 3 contoh akhlak daripada baginda.
yang mesti kita latih-latih. Kita harus dapat memaafkan siapapun yang berbuat salah dengan kita. Setiap malam sebelum kita tidur, katakan kepada Allah, Ya Allah, semua hamba-hambamu yang telah menyakitiku atau memfitnahku, mengupatku tanpa sepengetahuanku, maka ya Allah, nepampun dosa urungan ya Allah. Menansid ya Allah, jikalau lunna salah ngendro nuhna salah ngan manusia yang tidak mungkin lung ingat siapa yang pernah lung sakiti, maka ya Allah lung beik pengakuan badron bahwa nepampun segala dosa-dosa lun ya Allah. Ini daripada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Karena orang-orang yang selamat hatinya, orang yang tidak menyimpan dendam yang lama, tidak menyimpan kedengkian, tidak menyimpan yaitu iri dengki kepada siapapun, atau niat-niat yang jahat agar orang lain menjadi susah, orang lain menjadi yaitu gelisah, bangkrut. Ini tidak ada di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh akhlak yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, dan kita terus berdoa mudah-mudahan Allah mencurahkan akhlak kasih sayang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tahan disakiti kita. Dikala orang menyakiti, kita dapat menahan, dan kita juga harus dapat menahan untuk tidak menyakiti. Setelah ditahan, disakiti, tahan juga untuk tidak menyakiti siapa-siapapun. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah sebagai hamba, dan Rasulullah menerima kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, kita dianugerahkan dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianugerahkan dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianugerahkan agar kita semua dapat berziarah kepada makam Rasulullah. 5 menit ke depan untuk mengambil keberkahan, marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Kita bayangkan kita duduk di masjid yang mulia ini, seakan tengah duduk bak Raudah, tengah duduk di masjid yaitu Nabawi, sedang Nabi salim ke Rasulullah. Dan lun yakin mudah-mudahan kita juga semua dapat berkunjung kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu, bapa-bapa, mendoa kelun berlepah lem tajak kedih ke Mekah Al-Mukarramah, ke Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, kalau Allah takdirkan tahun ini bak bulan le baru kalepah lonjak kunjung Rasulullah. Insya-Allah ni bak bulan sebelahnya tanggai per lon tuan berkunjung lom kedih dengan keadaan gratis membawa jemaah. Mudah-mudahan kita semua juga dapat hadir atau dapat berkunjung kepada makam Rasulullah karena kerinduan yang begitu dalam kepada baginda besar. Mari kita tutup mata sejenak 5 menit. Kita hadirkan bayangan kita sedang berada di Raudhah. Kita hadirkan wajah-wajah yang kita kasihi agar mereka diberikan ampunan dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita juga diampunkan oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kita tinggikan suara kita, kita nampak
mengharapkan bahawa pada pagi ini kita rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita memohon agar kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya, agar kita dapat berkunjung kepada makamnya, agar kita dapat memandang wajahnya nanti di dalam syurganya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami tidak pernah hidup bersama dengan Rasulullah. Kami tidak pernah memandang, ya Allah, wajah Rasulullah. Sahabat-sahabat mereka selalu dapat memandang wajah Rasulullah, sedangkan kami umat akhir zaman, jangankan untuk bertemu, memandang pun kami tidak pernah, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau seperti pada pagi ini, ya Allah, Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu yang mulia ini, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau kumpulkan kami bersama dengan baginda Rasulullah. Kami dapat duduk dengan Rasulullah, kami dapat memeluk tubuh Rasulullah, kami dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah langkah kaki kami untuk dapat berkunjung kepada Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah, mudahkan agar kami dapat berziarah kepada makam Rasulullah. Mudahkan agar kami dapat membawa ayah dan bunda kami, ya Allah. Agar kami dapat membawa anak-anak kami, ya Allah, suami isteri kami. Selama ini air mata kesusahan yang keluar daripada mata ibu kami, ya Allah, kami ingin melihat air mata kebahagiaan yang keluar daripada ibu dan ayah kami, sambil kami memegang tangannya mengelilingi Ka'bah Baitullah, sambil kami mengucapkan salam kepada Rasulullah bersama dengan ibu dan ayah kami. Jatuh air mata mereka, air mata kebahagiaan, ya Allah. Mudahkan rezeki kami, ya Allah. Mudahkan langkah kaki kami, ya Allah, agar kami dapat berziarah pada makam Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa ibunda kami yang 9 bulan kami di dalam kandungannya, dibelah perutnya dikala melahirkan kami, ya Allah. Dia besarkan kami dengan kasih sayangnya, ya Allah. Diantarnya kami ke sekolah, dia menunggu kami. Dikala pulang dia masak untuk kami, untuk ayah kami. Dia cuci pakaian kami, dia bersihkan kotoran adik-adik kami, ya Allah. Begitu banyak ibadat yang dia tinggalkan. Genek sembahyang kai klik adik kamu lamayun, ya Allah. Ailah kamu balah jasa, ya Allah. Sangkira kamu hirup nanuh ngendarah yang nabak luka kopnyan. Belum mampu, ya Allah, kamu balah jasa mak ngan ayah kamu. Ya Allah, jikalau mak ngan ayah kamu pada pagi ini kuburnya sedang Engkau siksa, ya Allah, kuburnya sedang Engkau sempitkan, ya Allah, dengan berkat selawat, ya Allah, luaskan kuburnya,
bebaskan daripada siksa kubur ya Allah. Begitu juga anak sayang ayah kamu yang urang malam meminta rezeki. Hana lam nagro ya Allah kerja Malaysia meminta rezeki. Membulun-bulun bahkan mentonton hana terus deka kena ya Allah. Karena sayang kepada kamu, karena sayang kepada keluarga. Baik putuh sikula, baik putuh ya but. Kejak merantau ya Allah meminta rezeki. Nepampun ya Allah dosa mak, dosa ayah kamu, dosa anak-anak keluarga kamu. Ya Bapak Ibu kita selawat yang besar. Allahu ala Muhammad sallallahu Rasulullah mendengar dan memanggil kita untuk berkunjung kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.